SIMA UI tahun 2016 tentang stoichiometry. Pembakaran sempurna 1,38 gram senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen menghasilkan 2,64 karbon dioksida dan 1,62 gram air. Jika massa molekul relatif senyawa tersebut 92, maka jumlah atom karbon pada 0,46 gram senyawa tersebut adalah. Soal ini merupakan soal stoichiometry tentang reaksi dan konsep mol ya. Nah, kita tahu di sini dalam soal itu adalah reaksi pembakaran. Ingat, reaksi pembakaran itu identik dengan reaksi di mana terjadi karena adanya oksigen ya. Di sini senyawa yang dibakar itu adalah senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Artinya kita nggak tahu senyawa tersebut senyawa apa ya. Yang penting di sini adalah senyawa hidrokarbon. Di situ terdapat C atau karbon, di mana karbon ini kita nggak tahu. Kita misalkan adalah X, berarti ada berapa itu nggak tahu ya, CX. Kemudian hidrogen itu juga tidak tahu berapa, kita misalkan Y. Kemudian O-nya juga tidak tahu, kita misalkan Z, seperti itu ya. Nah, ingat tadi kalau pembakaran udah pasti nanti terdapat oksigen gitu ya. Kemudian akan menjadi, ingat kalau reaksi pembakaran yang sempurna itu akan menghasilkan karbon dioksida dan air ya, udah pasti CO2 dan H2O ya, atau air itu tadi. Nah, di situ sudah diketahui beberapa massa. Yang pertama itu ada massa senyawa karbonnya ya, yaitu senyawa CXHYOZ-nya itu adalah 1,38 gram. Kemudian ada senyawa CO2 ya dengan massa yaitu 2,64 gram. Kemudian ada air itu adalah 1,62 gram. Gitu ya. Kemudian kita harus tahu hukum-hukum dasarnya ya. Di mana hukum dasar ini memakai hukum Lavoisier ya, yang berbunyi massa sesudah itu sama dengan massa sebelum. Sehingga kita bisa menentukan massa O2-nya berapa ya, meskipun di sini tidak ada yang diketahui gitu kan ya. Ingat tadi jumlah dari massa reaktan itu sama dengan massa produknya. Maka kalau kita jumlahkan di sini antara produknya ya CO2 dan H2O itu massa keseluruhannya itu adalah 4,26 ya. Nah, totalnya itu adalah 4,26 gram pada produknya. Sehingga nanti total dari massa CXHYOZ ditambah dengan massa O2 itu harus sama dengan 4,26 ini ya. Sehingga kalau kita mencari massa O2, kita bisa tulis di sini massa CXHYOZ ditambah dengan massa O2 itu sama dengan 4,26 tadi ya, massa keseluruhannya. Nah, di sini ada 1,38 ya. Kemudian massa O2 yang kita cari. Ini 4,26. Maka massa O2-nya itu sama dengan 4,26 dikurangi 1,38 ini ya. Yaitu 2,86 ya. Nah, berarti massa O2 di sini adalah 2,86. Nah, selanjutnya itu kita mencari perbandingan molnya, di mana perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Sehingga nanti ketika kita bandingkan semua molnya itu menjadi suatu koefisien ya, ketika nanti kita bandingkan semua molnya. Ingat konsep mol, jika diketahui massa di sini, mol itu sama dengan massa per mr. Sehingga mol dari CXHYOZ itu massa dibagi dengan mr dari CXHYOZ. Di sini sudah diketahui mr dari senyawanya ya. Jadi senyawa tersebut artinya senyawa yang tidak diketahui tadi ya. Itu ada 92 sehingga kita bagi di sini 92. Kemudian massa O2-nya adalah 2,86. Nah, mr dari O2. Nah, mr dari O2 berarti di sini 16 kali 2 32 ya. Berarti kita bagi 32. Kemudian CO2, C-nya adalah 12, kemudian O2 tadi 32 ya. 32 ditambah 12 itu adalah 44. Kemudian untuk MrH2O itu adalah 18 ya. Nah, kemudian kita bagi semuanya. 1,38 dibagi dengan
92 itu adalah 0,015. Kemudian 2,86 dibagi dengan 32 itu adalah 0,09. Kemudian 2,64 dibagi dengan 44 itu sama dengan 0,06. Kemudian di situ ada 1,62 dibagi dengan 18 itu adalah 0,09. Nah, di sini nilainya itu masih desimal gitu ya. Sehingga kita harus sederhanakan agar tidak desimal. Sehingga kita kalikan dulu 100 agar menunjukkan angka yang tidak desimal. Di sini kalau kita kalikan 100 itu adalah 1,5. Ini banding 9. Kemudian dibanding 6 banding 9 gitu ya. Nah, kemudian kita bagi yang angka terkecil. Nah, di situ angka terkecilnya adalah 1,5. Berarti kita bagi 1,5 semuanya ya. Di sini 1 berarti ya. Dibanding dengan 9 dibagi dengan 1,5 adalah 6. Kemudian di sini 6 dibagi dengan 1,5 itu adalah 4. 9 dibagi dengan 1,5 itu adalah 6. Sehingga perbandingan yang paling sederhana itu adalah perbandingan ini ya. Sehingga kita pakai ini. Perbandingannya adalah 1 banding 6 banding 4 dan banding 6. Maka perbandingan mol ini itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Maka dari itu perbandingan dari CX HYOZ itu 1 sehingga koefisiennya itu tetap 1 di sini ya. Kemudian O2 itu adalah 6. Kita tulis di sini 6. Kemudian untuk CO2 itu ada 4 dan H2O itu ada 6. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita bisa menentukan rumusnya itu seperti apa ya, dengan cara menyamakan banyaknya unsur antara unsur kiri dan unsur kanan ya. Misalkan di sini ada unsur C. Unsur C itu belum diketahui ya di kiri. Nah, di kanan itu pada CO2 ini ya, C itu kan ada 1. Nah, di sini di koefisiennya ada 4, berarti kita kalikan 4, maka C-nya ada 4. Udah pasti di kiri juga C-nya ada 4 ya. Jadi kita setarakan ya antara kiri dan kanannya. Kemudian kita lihat hidrogennya. Nah, hidrogennya itu ada di H2O ini saja ya. Dimana 2 kali 6 di sini ada 12, maka hidrogen yang ada di kiri juga ada 12. Oke, selanjutnya untuk atom O, kita lihat di kanan ya, untuk jumlahnya dalam CO2 itu ada 8 ya, 4 kali 2 ini. Kemudian untuk dalam H2O itu ada 6 ya, 6 kali 1, 6. Kita tulis di sini di atasnya biar tidak lupa. Nah, kalau kita lihat jumlahnya ada 14. Nah, sedangkan yang ada di kiri itu sudah ada ya O2 di sini. Oh, ternyata ada 12. Kita tulis saja di sini ya. Ada 12, sedangkan yang ada di kanan itu ada 14 kurang 2. Berarti O-nya di sini itu ada 2 gitu ya. Nah, untuk meng-cross check ulang, kalian bisa menghitung MR-nya ya. MR dari C4H12O2. Apakah MR-nya 92 kayak gitu ya. Nah, jika MR-nya 92, udah pas senyawa ini adalah senyawa yang dimaksud gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya hitung dan MR-nya adalah 92, tepat gitu ya. Nah, jika tidak percaya silakan menghitung sendiri begitu ya. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah atom karbon pada 0,46 gram senyawa tersebut adalah, jadi di sini diketahui massa dari C4H12O2 yang diminta itu adalah 0,46 gram. Berapa banyak jumlah molekul dari atom C gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus menghitung massa atom C-nya dulu dari massa senyawanya ya. Nah, ingat untuk mencari massa atom C atau massa unsur itu adalah AR unsur sendiri, yaitu AR unsur C-nya itu adalah 12 dikali dengan jumlah dari
atom C-nya itu ada 4 dibagi dengan MR dari senyawanya, yaitu 92 dikali dengan massa dari senyawanya ini ya, keseluruhannya, yaitu 0,46. Nah, masih ingat ya rumus dari menghitung massa unsur dalam suatu senyawa, kayak gitu ya. Nah, di sini kalau kita hitung, maka massa atom C-nya itu adalah 0,24 gram. Gitu ya. Nah, jadi massa atom C dalam senyawa tersebut itu adalah 0,24 gram. Nah, selanjutnya gimana cara mencari jumlah atom karbonnya ya? Kita cari molnya dulu. Ingat, mol itu adalah massa per AR. Nah, karena di sini yang kita cari adalah unsur, berarti kita pakai atom relatif. Di sini 0,24 AR dari C itu adalah 12. Sehingga untuk molnya itu adalah 0,02 mol. Nah, molnya udah ketemu, ya udah kita bisa menghitung jumlah atom karbonnya. Ingat konsep mol itu sama dengan jumlah atom karbon itu dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, ini sudah diketahui ya, bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, molnya tadi ini 0,02 ya. 0,02 sama dengan jumlah atom karbon dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka jumlah atom karbon itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali dengan 0,02 adalah 0,12 dikali dengan 10 pangkat 23. Atau kalau kita sederhanakan lagi di sini adalah 1,2 kali 10 pangkat 22. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C ya. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan silakan tinggalkan di kolom komentar, dan apabila kalian menyukai konten ini mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.